Hi guys, welcome back to my channel. Di sini bersama Alia, kita akan masuk ke segmen math class, di mana pada kesempatan kali ini aku akan membahas soal teorema L'Hopital. Aku akan membahas soal teorema L'Hopital yang lebih fokus ke penerapan teorema L'Hopital dalam ilmu matematika, terutama matematika peminatan. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah definisi dari teorema L'Hopital, kemudian ada history atau sejarahnya dari teorema L'Hopital itu sendiri, kemudian ada formulasi atau rumusnya, terus yang terakhir adalah contoh soal dari penerapan teorema L'Hopital dalam mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12 SMA gitu. Oke, jadi pertama kita akan langsung aja membahas soal apa sih sebenarnya teorema L'Hopital itu. Nah, dalam kalkulus, aturan L'Hopital merupakan sebuah teknik derivatif atau turunan yang berguna untuk menentukan nilai limit yang melibatkan bentuk tak tentu. Penerapan atau penerapan berulang aturan ini akan mengubah bentuk tak tentu menjadi bentuk tentu. Dengan demikian, nilai suatu limit dapat dengan mudah ditentukan. Aturan ini paling sering digunakan dalam bidang fisika, ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, guys, sekarang kita lanjut aja ke history dari teorema L'Hopital itu sendiri. Jadi, pada tahun 1696, Guillaume de L'Hopital menerbitkan bukunya yang berjudul Analyse des Infiniment Petits Points Télésons de l'Unico, atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalkulus sangat kecil dengan penerapan pada garis lengkung. Nah, ini adalah buku teks pertama tentang kalkulus yang sangat kecil dan menyajikan gagasan kalkulus diferensial dan penerapannya pada geometri diferensial kurva dalam bentuk jernih dan dengan banyak gambar. Namun, hal itu tidak mempertimbangkan integrasi. Nah, Guillaume de L'Hopital mempublikasikan aturan L'Hopital pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1696 tersebut yang berjudul Analyse des Infiniment Petits Points Télésons de l'Unico, atau yang dalam bahasa Inggris disebut Analysis of the Infinitely Small for the Understanding of Curved Lines. Buku teks pertama dalam ilmu kalkulus diferensial. Meskipun demikian, aturan ini diyakini pertama kali ditemukan oleh matematikawan dari Swiss bernama Johann Bernoulli. Next, kita akan membahas tentang formulasi atau rumus dari teorema L'Hopital itu. Jadi, aturan L'Hopital berbunyi, misalkan fx dan gx fungsi yang terturunkan pada interval terbuka L, aturan L'Hopital memberitahu kalau jika terdapat limit tak tentu dengan hasil 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, limit tersebut dapat diselesaikan dengan menurunkan pembilang dan penyebut dari fungsi limitnya. Setelah itu, nanti substitusi dari nilai X ketika dimasukkan ke dalam fungsi yang sudah diturunkan bisa memperoleh nilai limit yang diinginkan. Aturan L'Hopital juga dapat dituliskan sebagai berikut yang ada di gambar. Limit X mendekati A dari fx per gx sama dengan limit X mendekati A dari f pangkat 1 X per g pangkat 1 X. Nah, selanjutnya ini aku akan sajikan beberapa contoh soal dari penggunaan teorema L'Hopital dalam pelajaran matematika peminatan. Soal yang pertama, hitunglah limit fungsi berikut ini dengan menggunakan aturan L'Hopital. Limit X mendekati 0 dari 4X per tan X. Jadi, limit X mendekati 0 dari 4X per tan X itu bisa dituliskan sebagai limit X mendekati 0 dari 4 per sekan kuadrat X. Kenapa bisa 4 per sekan kuadrat X? Karena menurut teorema L'Hopital, kita bisa mencari limit dari suatu fungsi trigonometri menggunakan turunan dari
fungsi tersebut. Jadi di sini kan ada 4x. 4x itu kita turunkan dulu menjadi 4. Kemudian tan x-nya itu kita turunkan. Turunan dari tan x itu adalah sekon kuadrat x. Jadi limit x mendekati 0 dari 4x per tan x itu diturunkan dulu menjadi limit x mendekati 0 dari 4 per sekan kuadrat x. Kemudian baru disubstitusikan nilainya. X-nya diganti dengan 0. Ketemulah 4 per sekan kuadrat 0, sama dengan 4 per 1, jadi hasil dari limit di atas adalah 4. Kemudian contoh soal yang kedua. Hitunglah limit fungsi berikut ini dengan menggunakan aturan L'Hopital. Ada permasalahan limit x mendekati pi per 4 dari cos 2x per sin x cos x. Mohon maaf, ini cos x ya. Jadi sama seperti soal yang sebelumnya, pertama-tama, hal yang harus kita lakukan adalah menurunkan kedua fungsi ini. Jadi pembilang dan penyebutnya diturunkan dulu. Cos 2x diturunkan menjadi min 2 sin 2x. Kemudian sin x cos x diturunkan menjadi cos x plus sin x. Nah, sudah seperti itu, baru kita substitusikan nilai x-nya. Jadi x-nya diganti dengan pi per 4. Ditemukanlah hasil min 2 kali 1 per setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan min 2 per akar 2. Dimana kalau misalkan dalam bentuk yang tidak rasional seperti ini, ada akar di bawahnya itu harus dirasionalkan dulu. Jadi kita kali dengan akar 2 per akar 2. Ditemukanlah jawabannya, yaitu min akar 2. Jadi hasil dari limit di atas adalah min akar 2. Nah, jadi sekiranya cukup itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Di sini aku akan menyebutkan referensi dari video kali ini. Aku menggunakan referensi dari Wikipedia yang pertama, yang kedua adalah Zenius. Untuk contoh soal terutama aku menggunakan Zenius. Jadi silakan dicek kalau misalkan masih ada informasi yang mungkin ingin kalian tahu lebih dalam lagi. Ya, thank you for watching, dan itu aja sih yang bisa aku sampaikan. See you in the next occasion maybe. Bye-bye.